Alhamdulillah, ini sekarang kita ada posko baru, posko Timnas Amin. Tapi diingat-ingat ya, namanya Anies Muhaimin. Kita kampanye amin 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 amin. Nanti orang mencari itu nama Amin di kertas suara itu. Iya, buka inti jenengnya Amin ora ono. Anies Muhaimin. Diingat-ingat nih, jangan sampai nanti ketukar. Karena saya berapa kali bilang ini siapa calonnya Anies, wakil Amin. Loh bukan, wakil Muhaimin. Karena kita sudah terlanjur nama Amin itu. Iya, Amin bagi yang terbiasa. Ada yang deg-degan memang bilang Amin itu. Iya, lawang acara di KPU aja doanya sudah sekarang mengheningkan cipta kok. Nggak lagi berdoa sekarang. Nah, ini sekalian sebuah perjuangan yang memang panjang. Tantangannya banyak. Dan alhamdulillah Allah turunkan kemudahan di setiap fase tantangan itu. Selalu aja ada jalan-jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang itu membukakan kita kepada optimisme. Bahwa insya Allah 14 Februari akan kita sebut sebagai Hari Perubahan Indonesia. 14 Februari hari apa? Hari Perubahan. Kita tetapkan itu sebagai Hari Perubahan. Di mana Indonesia akan mengambil jalan baru untuk adil makmur bagi semuanya. Jadi dengan cara begitu kita luruskan ini niat kita dan kita kerja menjangkau semua. Dan apa yang tadi disampaikan Bapak sekalian, kita ingin agar kepemimpinan nasional itu membawa tadi disebut integritas. Membawa integritas ini harus dikembalikan. Kami ingin agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa mentaati aturan hukum, mentaati ketentuan-ketentuan hukum. Dan jangan sampai kita tergelincir, karena arahnya sekarang ini menuju negara kekuasaan. Dan kalau kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, hukum dikendalikan penguasa. Dan itu menular. Bapak Ibu sekarang perhatikan, ketika ada keputusan-keputusan yang tidak mengikuti proses, nanti turun. Ormas pun bisa begitu kemudian. Mecat. Kejadian kan ada pemecatan kemarin. Pakai prosedur tidak? Kenapa dibiarkan? Itu yang namanya menular. Begitu ada sikap kita tidak menghormati proses, tidak menghormati hukum, maka itu dipandang sebagai oh ini cara yang dibolehkan. Dan kemudian menurun nanti ke berbagai sendi. Insya Allah perubahan ini akan mengembalikan Indonesia ke garis awalnya sebagai negara hukum. Insya Allah. Ini adalah tanggal 31 Desember. Berapa jam lagi kita tahunnya berubah. Saya kemarin ditanya apa yang paling unik di 2023 ini. Jadi saya sampaikan 2023 ini perjalanan spiritual bagi kami. Karena sepanjang tahun ini belum pernah saya merasakan dari Januari sampai Desember keliling ketemu dengan berbagai macam masyarakat. Jadi apa yang paling mengesankan ini adalah tahun dengan jabat tangan terbanyak dalam sejarah hidup saya. Iya, jabat tangan terbanyak dalam sejarah. Salaman tiap hari ratusan ribuan, tiap hari. Ya sengko, sabar. Ya, nah kalau ibu-ibu itu antara jabat tangan dan tarik tangan bro. Ini oh bukan jabat tangan, tarik tangan bro. Saya ke pondal-pondal ya kalau ada ibu-ibu ini. Nah, tapi ibu sekalian apa yang menarik? Saya mungkin tidak bisa berbicara dengan satu-satu, tapi saya berkesempatan berjabat tangan. Dan setiap jabat tangan itu mengirimkan rasa. Setiap jabat tangan, pelukan itu mengirimkan rasa. Bangga, cuma sekarang bisa bayangkan kalau jadi saya ini jalan ke kawasan nelayan, ke kawasan perkampungan nelayan. Begitu pegang tangan, jabat erat, di situ kita tahu profesinya apa. Ini nelayan, ini kerja keras. Ketemu satu tempat lain, ketemu tangannya halus, ini pegang komputer, ini nulis. Ketemu dengan antusiasme, ketemu. Jadi kami memang tidak bisa bertatap
baku bicara, saling bicara, tapi hati kita itu tersambungkan lewat jabat tangan itu. Tersambungkan kan dari jabat tangan itu bisa merasakan. Dan antusiasme itu bukan antusiasme yang kosmetik, itu antusiasme yang otentik, yang muncul dari hatinya, muncul dari keinginannya. Dan itulah perjalanan 1 tahun yang saya lewati. Apa yang diinginkan dari semua yang hadir? Seperti yang ada di ruangan ini. Inginnya apa? Perubahan. Satu kata yang mereka inginkan. Apa? Perubahan. Perubahan. Ketemu petani. Begitu ketemu petani gak usah jauh-jauh. Salaman langsung tahu. Ini tangan biasa megang rabuk. Iya, langsung tahu itu. Ibu-ibu itu juga sama. Di pasar ketemu. Ini biasa ikan ini. Ini ikan, sayur, beda-beda. Dan itu pengalaman saya di Jakarta. Dikasih sarung tangan nggak ada yang mau pakai. Dikasih pun nggak mau pakai. Tapi apa yang kami temukan? Ini kami temukan orang-orang yang berjuang untuk hidupnya. Berjuang untuk bisa mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan mereka yang selalu mengatakan, saya ingin perubahan. Kami ingin ada kesempatan yang lebih baik buat kami. Jadi, kalau petani selalu isunya 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini petani itu. Kemanapun, pasti persoalannya pupuk. Kalau nelayan, wah lebih lagi. Pak, kami kenapa tidak boleh melaut lebih dari 12 mil? Saya cuma mikir, kenapa tidak boleh 12 mil? Kenapa lahan yang sebesar itu dipakai untuk nelayan-nelayan raksasa, sementara yang kecil-kecil tidak boleh mendapatkan ikan di lautan kita sendiri? Banyak sekali keinginan perubahan itu yang real. Jadi kalau politik dalam artian yang dibahas di media itu politik kekuasaan yang banyak dominan. Tapi kalau ketemu rakyat, politiknya politik kebijakan, politik tentang aturan yang berkeadilan. Di situ letak perjuangan kita. Insya Allah diberikan kemudahan. Jadi saya berharap dengan ada posko ini, maka apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, mudah-mudahan Jogja bisa bergerak lebih kuat lagi. Jogja bergerak lebih kuat, dan Jogja harus bisa menjadi simbol bangkitnya semangat untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Kota ini adalah kota pejuang, dan kota ini kota yang menjadi tempat melindungi Republik di saat Republik ini dalam ancaman. Pada saat Republik terancam, pindahnya kemana? Jogja. Yang memfasilitasi kembali lagi ke Jakarta. Sekarang istilahnya Pak Bupati, kita sedang tidak baik-baik saja. Maka dari Jogja harus dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Jadi kita sepakati 14 Februari sebagai hari apa? Hari perubahan. Itu sebagai hari perubahan, dan kita jangkau semua dari hampir semua perjalanan yang saya lewati, berbagai tempat yang menginginkan perubahan, umumnya yang lemah, umumnya yang kecil, umumnya yang terkalahkan, umumnya yang mapan itu dulu dengar kata perubahan, bahkan secara langsung mengusulkan pada saya. Maret, April, Mei itu banyak yang ketemu saya mengatakan, Mas jangan pakai kata perubahan. Banyak orang dengar kata perubahan itu, buat apa? Kami ini udah mapan, nyaman. Perubahan itu menakutkan. Apalagi bagi mereka yang secara status sosial ekonomi, akses ekonominya kuat, akses politiknya kuat. Kata perubahan itu bukan sesuatu yang diinginkan. Tapi dibukakan jalan. Beberapa bulan ini, yang nyaman sekalipun, yang paling atas sekalipun di Jakarta sana, mereka melihat tidak bisa negeri ini diatur dengan cara seperti ini. Tidak bisa aturan main ditekak-tekuk seperti kemarin ini. Semua menjadi menyadari kalau tidak dilakukan perubahan, maka bisa dibelok-belokkan lebih jauh lagi yang itu berbahaya untuk Indonesia. Lalu bagaimana aturan main itu? MK kita lihat bukan? Itu bukan tudingan loh. Itu MK memutuskan. Makanya pas debat saya tanyakan gitu. Walaupun kemudian nama saya dipanggil-panggil terus gitu. Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies. Ya. Ya. Jadi kan peristiwa yang terjadi di MK ini apa sih?
majelis ya, bukan, maksud saya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah majelis pengadilan yang tertinggi, yang undang-undang saja dibahasnya di situ. Di tempat itu harusnya tempat yang etika dijunjung paling tinggi. Di tempat itu sesungguhnya yang namanya marwah bernegara itu dipegang paling tinggi. Karena ini tinggi-tingginya majelis. Betul tidak Mas kalian? Nah, pemberantasan korupsi, KPK. KPK itu kan tinggi-tingginya tempat pemberantasan korupsi, bukan? Lah kok kode etik dikalahkan? Jadi kita sekarang ini, mereka yang mapan pun melihat memang harus ada perubahan. Tidak bisa lagi kita bekerja. Artinya apa? Artinya gelombang perubahan ini bukan hanya arus bawah. Sekarang arus tengah, arus atas mulai menyadari perubahan adalah satu yang harus kita kerjakan. Jadi insya Allah gerakan ini makin yakin untuk bisa meraih keberhasilan. Amin. Amin yang keras. Amin. Pokoknya